Salam semua para tetua, jumpa lagi bersama Mimin, di channel Alurmu. Semoga para pendengar Alurmu selalu senantiasa dinaungi kebahagiaan, kesehatan, serta rezeki yang cukup. Oke, Mimin langsung lanjut ceritanya. Selamat mendengarkan, dan hidupkan imajinasi para tetua. Cerita pun dimulai. Sejak King Sui kembali, senyum bahagia dari kepuasan kegembiraan memenuhi wajah setiap anggota di klan King saat mereka berkumpul bersama, berpesta dan menikmati makanan mereka. Klan yang paling banyak menjadi topik diskusi di kota Hundred Miles tidak diragukan lagi klan King. Klan King juga merupakan klan yang paling menarik perhatian, dan baru-baru ini, ada banyak pihak yang mencari pertunangan, berharap untuk bersekutu dengan klan King. Sehubungan dengan orang-orang ini, King Sui dipenuhi dengan penghinaan. Namun, dia dapat memahami bahwa menjilat orang lain adalah hal yang wajar bagi sebagian besar orang yang lebih lemah. Oleh karena itu, dia dapat mentolerir mereka. Panas matahari musim panas menyebabkan banyak gadis muda di jalan untuk berpakaian lebih sederhana, memperlihatkan kaki mereka yang seperti giok dan lengan putih salju tanpa lengan. 9 benua bukanlah sistem feodal. Status wanita tidak lebih rendah dari pria. Meskipun pria kuat lebih berlimpah dibandingkan dengan wanita, ada banyak wanita kuat juga. Nyonya istana dari aula berkabut di Istana Surgawi adalah salah satunya. Pemilik restoran surga duniawi, Huoyun Liuli dan Chang Hai Mingyue bisa jadi dianggap lain. Bahkan Ye Jiange dan Su Qing dari Sekte Pedang Langit juga salah satunya. Meskipun King Sui tahu bahwa dia mencintai wanita dengan kepribadian yang kuat, dia tidak menemukan bahwa di antara wanita yang benar-benar dia kenal, semuanya memiliki kepribadian yang kuat. Seperti kata pepatah, pria kuat mencintai wanita lembut hati yang mengikuti setiap keinginan mereka. King Sui harus setuju dengan ini. Contoh dari apa yang paling dia cintai adalah wanita suci Chang Hai Mingyue turun ke kematian, berperilaku seperti wanita kecil di depannya, serta putri es si King Zuang, mencairkan hati esnya dan membuka dirinya. Kesadaran ini menyebabkan King Sui menjadi sedikit tercengang. Dia kaget karenanya. Apakah dia suka menaklukkan mereka? Menaklukkan keinginan. King Sui menggelengkan kepalanya ketika dia memikirkan itu. Dia benar-benar mencintai mereka, tetapi bukan karena kepuasan yang dirasakan pria lain ketika wanita cantik tunduk pada mereka. Dia kemudian memikirkan kelembutan Su Qing dan pesona Huoyun Liuli. King Sui menemukan bahwa pikirannya dalam kekacauan karena dia tidak dapat menemukan apapun untuk dikatakan. Menjelang sore hari, King Sui tiba-tiba merasakan beberapa gelombang kekuatan yang kuat mendekati kota Hundred Miles. Dia memberitahu kepada yang lain untuk tidak pergi terlalu jauh dari kediaman klan King. Bagaimanapun, indera King Sui telah sangat kuat selama ini, dan dia merasa sesuatu akan segera terjadi. Setelah 30 menit, King Sui menatap tajam ke kejauhan. Itu karena beberapa binatang iblis terbang sudah bisa terlihat bergegas menuju pusat kota dan King Sui merasa bahwa mereka sedang mencarinya. Kemungkinan terbesar adalah mereka berasal dari Sekte Raja Obat Sinan. Lihat, binatang iblis Xiantian. Itu binatang iblis Xiantian lagi. Wow, dan mereka berlima. Mereka tidak mungkin berhenti di kota Hundred Miles bukan, ucap beberapa suara kerumunan. Keributan pecah di jalan-jalan saat banyak orang melihat binatang iblis raksasa di udara. Bagaimanapun, di tempat kecil seperti kota Hundred Miles, sulit untuk melihat binatang iblis. King Sui, ucap King Yi memandang King Sui dengan cemas. Ibu, jangan khawatir. Semua akan baik-baik saja, ucap King Sui tersenyum dan meyakinkan King Yi. Yang lain di klan King semua siap untuk bertarung, tetapi mereka melihat ke arah King Sui. Sementara semangat pertempuran mereka tinggi, mereka tahu bahwa mereka bahkan tidak akan bisa bertahan sedetik pun menghadapi mereka. Bajingan bangsaat, King Sui, kau telah membunuh seorang anggota klan Raja Pengobatan kami, dan bahkan membuat pernyataan yang tidak sopan. Hari ini, aku akan mencari tahu kemampuan apa yang kau miliki. Saat itu, suara dalam seorang pria terdengar di langit.
King Sui memikirkannya dan kemudian dengan cepat masuk ke dalam kamarnya. Ketika dia muncul kembali, dia berpakaian lengkap dengan armor tempurnya, dan memegang pedang panjang yang megah di tangan kanannya. Di tangan kirinya, dia memegang lonceng jiwa yang indah berwarna ungu. Bajingan King Sui, karena kau berani membunuh, maka jangan menjadi pengecut. Jika kau tidak berani keluar, aku tidak akan keberatan membunuh semua orang di 100 Miles. Suara dalam pria itu sekali lagi terdengar dari langit. Swung, suara mendesing. Suara yang menyebabkan kulit kepala mati rasa terdengar. Kabut berwarna ungu samar yang ditembakkan ke arah binatang iblis di udara seolah-olah itu adalah sambaran petir. Tring, 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 tring. King Sui langsung mengguncang lonceng jiwa dengan kegilaan, setidaknya 5 kali ke arah binatang iblis, yang merupakan milik orang yang berbicara. Ironback Azure Hawk yang luar biasa mengeluarkan teriakan mengerikan, dan jatuh dengan pria paruh baya itu di punggungnya. Wush, boom, bruaak. Yang pertama adalah suara binatang iblis yang mendarat di tanah, dan yang kedua adalah pria paruh baya. Untungnya, tingginya tidak terlalu tinggi, dan pria itu tidak menderita banyak luka. Namun, dia menjadi sangat kusut dan terlihat sangat menyesal. Dan binatang kesayangannya sudah mati. King Sui melihat lonceng jiwa di tangannya. Dia tidak pernah berpikir bahwa kemungkinan menyebabkan binatang iblis mati akan tiba-tiba terjadi. Orang ini benar-benar salah satu orang yang bermoral sangat buruk. Melihat pemandangan aneh ini, 4 orang yang tersisa dengan cepat mendaratkan binatang iblis mereka dan melihat pria yang mengenakan baju besi level 2. Pada saat itu, mereka merasa bahwa pemuda ini sangat berbahaya. Aku tidak suka mengangkat kepalaku saat berbicara dengan orang lain, ucap King Sui berkata dengan nada dingin, dan melihat bahwa beberapa pria yang mendarat semuanya paruh baya. Senyum dinginnya membuat setiap orang merasa bahwa King Sui seperti pohon pinus di atas tebing. Baris ini telah mengejutkan banyak dari mereka, terutama yang berasal dari klan King. Pada saat ini, mereka merasa sangat bangga menjadi anggota klan King. Luar biasa, King Sui, kami mendukungmu. Mewakili kota 100 Miles untuk membunuh kelompok binatang tak tahu malu ini. Untuk berpikir bahwa seseorang tidak takut mati dan meneriakkan itu. Semua orang tahu bahwa orang-orang ini berasal dari sekte Raja Obat Sinan. Selain itu, orang-orang yang telah melemparkan beban mereka sebelumnya, melakukan kejahatan dan menciptakan malapetaka, juga berasal dari sekte yang sama. Sebelumnya, salah satu dari mereka bahkan mengklaim bahwa mereka akan membunuh semua orang dari kota 100 Miles. Apa kau King Sui yang membunuh para junior dari Raja Pengobatan? Ucap pria paruh baya yang jatuh sebelumnya menatap King Sui dengan amarah membunuh. Para iblis itu pantas mati. Seharusnya mereka menjalani siksaan dulu, memberikan kematian mereka dengan cepat, itu terlalu mudah bagi mereka, ucap King Sui berkata dengan nada datar tanpa ekspresi. Long San, guru telah memerintahkan kita untuk tidak bertindak sombong. Lihat betapa liciknya orang ini. Apa yang harus kita lakukan? Pada saat itu, seorang pria paruh baya yang tampak elegan mengerutkan kening dan berbicara dengan pria lain tadi. Apa yang perlu ditakuti? Ini hanya kota 100 Miles yang kecil. Jadi bagaimana jika seluruh negeri Changlang, Junior Lilong dan yang lainnya tidak bisa mati sia-sia? Hari ini, aku harus membuat orang ini membayar dengan darahnya sendiri. Jika guru menyalahkan kita, aku akan mengambil tanggung jawab sendiri, ucap pria paruh baya bernama Long San berkata dengan tekad. Apa yang kau ucapkan? Kita adalah saudara, kita akan bertanggung jawab atas apa yang kita lakukan bersama. Aku percaya bahwa guru tidak akan memberi kita hukuman yang terlalu berat. Dia memperlakukan kita dengan cukup baik, dan sekarang, hanya ada sedikit dari kita yang tersisa, ucap seorang pria yang sedikit lebih muda di belakang tersenyum dingin, hidung bengkok dan bibir tipisnya membuatnya tampak sangat kejam dan tidak berperasaan. King Sui tidak mengucapkan sepatah kata pun lagi, tampak tidak terganggu saat dia melihat ke arah 5 pria itu. Mereka berlima berada di level Martial King,
dan King Sui harus mengevaluasi kembali kehebatan sekte Raja Pengobatan tersebut. Sebelumnya, dia hanya mendengar bahwa mereka adalah sekte yang sangat kuat, salah satu yang terkuat di negeri Sinan. Negara Sinan juga yang terkuat di benua Green Cloud, setelah ibu kota benua. Melihat kemampuan 5 pria hari ini membuat King Sui merasa bahwa sekte Raja Pengobatan benar-benar kuat. Pada saat yang sama, dia juga sedikit khawatir dengan klan King. Sungguh menyedihkan menjadi lemah. King Sui memegang pedang biduk di tangan kanannya. Jika dia telah mencapai level Martial Saint, dia tidak perlu terlalu khawatir tentang ini dan itu, dan tidak akan mendorong klan King ke tepi tebing berkali-kali. Dan saat itu, pria paruh baya bernama Long San mengambil pedang besar, yang terlihat mirip dengan pedang kavaleri, dan berjalan menuju King Sui. Perawakannya yang besar dan pedang kavaleri, yang sepanjang 2 meter, memancarkan aura mendominasi yang kuat saat matanya menatap King Sui dengan penuh dendam. Pedang kavaleri, berwarna hijau muda memancarkan aura membunuh yang tajam. Hanya senjata yang meminum darah banyak orang yang memiliki aura membunuh yang begitu kuat. Long San menatap King Sui. Sementara juniornya Li Long yang telah mati di tangan King Sui berada di puncak Xiantian, Long San percaya bahwa King Sui hanya di tingkat dasar Martial King. Itu karena King Sui masih terlalu muda. Dia merasa bahwa Li Long pasti terlalu ceroboh, atau lawannya pasti memiliki semacam baju besi dan senjata yang sangat kuat. Hari ini, setelah melihat baju besi dan senjata King Sui, dia tahu bahwa dia pasti benar, tetapi dia tidak peduli. Itu karena dia memiliki seni pedang membelah gunung. Baginya, pedang King Sui dan armor bergradasi 2 warna yang dia kenakan bukanlah apa-apa dibandingkan dengan seni pedang membelah gunung miliknya. Ketika pedang panjangnya menampilkan kecepatan dan kekuatan, bahkan baju besi kelas atas tidak akan mampu bertahan untuk satu serangan darinya. King Sui sangat tenang, konsentrasinya tidak terganggu sedikitpun. Dia dengan teliti melihat tingkat kultivasi kemampuan lawannya dengan mata surgawinya. Orang yang menyerbu ke arahnya ini berada di tingkat dasar dari kelas 4 Martial King. Kelas 4 Martial King sekarang bukanlah apa-apa bagi King Sui. Kalian masih punya waktu untuk enyahlah dari kota 100 Miles ini. King Sui dengan tenang berkata kepada Long San yang berjalan ke arahnya. "Aar, bangsat, matilah kau," teriak Long San. Mendengar kata-kata King Sui, Long San sangat marah. Siapa yang berani berbicara dengannya seperti ini? Bahkan gurunya sangat menghargai murid ini, dan meskipun dia menerima murid junior sebagai murid tertutup, itu tidak banyak mempengaruhinya. Tapi pemuda yang berada tepat di depannya ini sekarang berani berbicara dengannya seperti ini. Selain itu, dia telah mempermalukan dirinya dengan membunuh binatang iblis kesayangannya sebelumnya. Semakin dia memikirkannya sekarang, semakin marah dia. Dengan raungan yang keras, dia melompat dengan kekuatan besar dari kakinya dan secepat kera, pedang panjang di tangannya melambai dalam ayunan berbentuk bulan sabit. Swoosh, wush wush, slaas slaas. Suara keras dari udara bertekanan dan ledakan udara bergema di udara. Setelah pedangnya menghantam, meninggalkan bayangan bulan sabit yang jelas di udara. Serangan ini sangat tepat, tapi juga sangat kuat dan mendominasi. King Sui memegang erat-erat pedang biduknya, merasakan aura agung lawan. Dia tidak menyangka lawannya telah membawa teknik bela diri yang berfokus pada disposisi dan kekuatan ketingkat dan kecepatan yang begitu hebat. Tapi sayang sekali itu tidak menghadapi King Sui. Groar, nguawumem, auman harimau yang sangat keras terdengar. Swoosh, dengan kuda-kuda yang kokoh, dia menekuk kaki depannya dan setiap ons kekuatan dari tubuhnya dilepaskan tanpa penyembunyian, mempengaruhi pedang panjang lawan. Tidak bergerak seperti gunung, energi alam, kekuatan luar biasa lebih dari 5.500.000 jin dikirim tanpa sentuhan mencolok. Di bawah situasi ini, King Sui merasa bahwa itu adalah perasaan terbaik untuk bisa menindas orang lain dengan kekerasan. Duar. Setelah ledakan yang luar biasa, King Sui berdiri di sana tanpa bergerak, seluruh baju besinya berwarna merah.
Di hadapannya hanya kabut merah samar berterbangan. Pada saat itu, waktu sepertinya telah membeku. Awalnya, masih banyak penonton yang berkomentar mengumpat. Namun pada saat ini, mulut semua orang disegel dengan keheningan. Membunuh lawan Martial King, banyak orang berspekulasi tentang kekuatan sejati King Sui. Saat itu, semua orang sudah tercengang ketika dia hanya menggunakan satu gerakan untuk melumpuhkan ahli puncak Xiantian Li Long, tapi sekarang, dia hanya menggunakan satu gerakan untuk menghancurkan seorang ahli di alam raja bela diri. 4 lainnya yang datang dengan Long San menatap King Sui dengan tidak percaya, kekuatan bicara mereka untuk sementara hilang. Mereka tampak seolah-olah baru saja menelan seekor kata. Mataku, apakah mataku tidak salah melihat? Kapan kota 100 Miles ini menjadi tempat yang menakutkan? Mati satu, bunuh mereka semua, ucap orang-orang di kota 100 Miles. King Sui, kami semua akan selalu mendukungmu. Yang lain semua mengerti di dalam hati mereka, King Sui sebelumnya telah berkata sesuatu yang tidak masuk akal, semua orang menganggapnya sebagai lelucon. Sepertinya kebenaran adalah yang dia katakan. Dia tidak pernah menempatkan kultivator dari sekte Raja Pengobatan di matanya sama sekali. Keempat kultivator dari sekte Raja Obat tahu bahwa jika mereka tidak bisa membunuh King Sui hari ini, tidak ada dari mereka yang akan selamat. Nasib mereka sudah ditentukan. Mereka semua akan mati di sini. Senior Mao, apakah kamu tahu mengapa guru tidak ingin kita ikut pergi saat itu? Mata pria paruh baya yang tajam itu berkilauan dengan kilau yang tidak diketahui. Apa mungkin guru kita sudah tahu latar belakang anak ini? Bahkan seseorang yang tidak sabar seperti guru kita juga harus mengendalikan amarahnya. Ini semua salah kita sendiri, tidak pernah mendengarkan kata-kata guru kita. Kalau kita mendengarkan guru kita mungkin kita tidak pergi ke kota ini. Bukankah itu sama dengan kita mencari kematian jika kita bertarung dengannya? Ucap pria paruh baya yang tajam itu, tahu kalau King Sui telah berubah pikiran tidak membiarkan mereka pergi dari kota ini. Tetapi sebelum ini, bahkan yang tertinggi dalam kecerdasan, senior Bai dari sekte mereka, tidak dapat meramalkan bahwa hal-hal akan berkembang sedemikian rupa. Bagaimanapun, sekte Raja Aristokrat Obat Sinannya adalah salah satu kekuatan terkuat di benua Green Cloud. Meskipun mereka tidak bisa dibandingkan dengan sekte dan klan di puncak, tapi mereka cukup kuat untuk tidak takut pada orang lain. Arogansi secara alami terjadi seiring tahun-tahun berlalu. Negara Sinan adalah salah satu negara terbesar di benua Green Cloud, maka status murid sekte Raja Aristokrat Obat secara alami lebih dihargai dibandingkan dengan yang lain. Namun, siapa yang mengira mereka akan sangat menderita selama perjalanan ke kota 100 Miles ini? Meskipun guru mereka menyuruh mereka untuk tidak ikut campur, tidak ada yang bisa melihat anggota sekte mereka dibantai tanpa merasa marah. Li Long dan Yan Su memiliki hubungan 10 tahun lebih dengannya dan mereka semua dekat seperti saudara. Bagaimana anggota sekte lainnya bisa mengangkat kepala mereka tinggi-tinggi jika diketahui bahwa mereka mati tanpa bisa mengangkat satu jari pun ke belakang? Ini terlalu memalukan. Bagaimana mereka bisa mati di kota kecil di negeri Changlang? Negara Changlang tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan mereka. Setelah beberapa diskusi, mereka berempat langsung berpencar sebelum datang ke King Sui dari 4 arah yang berbeda. Wus 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 wus. Tiba-tiba, kabut kelabu menyelimuti seluruh area. Bagi mereka yang terkena asap, mereka semua pingsan di tanah dengan status mereka tidak diketahui. Kecepatan penyebaran asap sangat cepat. Pada saat ini, ketika asap mendekati King Sui, dengan memegang pedang biduk di tangannya, dia mengaktifkan mata surgawinya. Dia diselimuti cahaya keemasan, tetapi tidak ada yang bisa melihatnya dalam asap keabu-abuan yang menutupi area itu. Asapnya sangat tebal sehingga King Sui bahkan tidak bisa melihat jari-jarinya sendiri jika dia meletakkannya di depan matanya. Dia bahkan tidak bisa menggunakan indera spiritualnya. Dia menyaksikan para penyerang dengan cepat menelan pil segera setelah mereka memasuki kabut abu-abu. King Sui tahu bahwa pil penghindaran racun ini memiliki efek yang memungkinkan mereka yang mengkonsumsinya kebal terhadap racun kabut abu-abu.
Tidak hanya itu dapat meningkatkan kekuatan basis kultivasi mereka sebesar 20%. King Sui mengedarkan keseluruhan Qi-nya. Dia tidak ingin mengacaukan segalanya karena kecerobohannya. Kekuatan orang-orang ini setidaknya setara dengan Long San. Meskipun dia tidak memiliki masalah melawan level 4 Martial King, dia bertarung 1 lawan 4 kali ini. Sial, ternyata mereka memiliki teknik semacam ini. Aku akan membunuh kedua dari mereka dulu, gumam King Sui. Fisik dan konstitusi King Sui telah mencapai titik di mana dia tidak takut pada racun. Tapi dia tidak akan bereksperimen dengan ketahanan racunnya terhadap racun baru ini, terutama dalam situasi berbahaya seperti ini. Tebasan petir surgawi, teriak King Sui. Wus wus wus, duar 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 duar. Seketika kabut keabu-abuan menghilang. King Sui masih memejamkan matanya, dia menggunakan perasaan spiritualnya yang dijiwai dengan energi alam. Dia bisa merasakan bahwa itu ada 4 orang yang bergegas ke arahnya dengan kecepatan tinggi. Pria bermata tajam itu menusuk dengan pedang yang dilapisi siantian Qi putih bersih, memancarkan aura yang sangat kuat. Sementara itu, 2 orang lainnya bergegas ke depannya dengan tinjunya yang besar. Kepalan tinju dilapisi dengan cahaya kuning keemasan. Paku hitam menonjol keluar dari kepalan tangan mereka, menunjukkan bahwa ini adalah teknik yang didasarkan pada kecepatan dan kekuatan kasar. King Sui juga tahu bahwa paku itu dilapisi dengan racun. Hal yang paling menakutkan tentang bertarung melawan lawan dari sekte obat adalah mereka mahir menggunakan racun. Saat 4 lawan mendekatinya, King Sui menyalurkan kekuatannya ke kakinya. Teknik yang dia pahami dari monumen kutu hitam dilepaskan hingga batas maksimalnya. Meskipun tidak mungkin baginya untuk mencapai level Raja Lompat Lapis Baja Hitam, kecepatannya saat ini ditambah dengan pembesaran yang disediakan oleh sepatu tempurnya membuatnya begitu cepat sehingga cepat tidak cukup untuk menggambarkan gerakannya. Perubahan ini terlalu mendadak. Keempat kultivator tersebut melepaskan asap keabu-abuan lagi. Kali ini tidak hanya merusak penglihatan, bahkan membatasi indera spiritual. Ini adalah bagian yang benar-benar menakutkan tentang asap abu-abu. Namun, bagaimana mereka bisa tahu bahwa King Sui telah memperoleh energi alam? Semua metode dan keterampilan yang tidak ortodoks bahkan tidak akan bisa mendekatinya. Perasaan spiritualnya secara alami tidak akan terpengaruh. Di bawah tatapan tercengang mereka, kecepatan King Sui naik ke tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Wuslas, bruaak, duar-duar. Hanya dengan sekejap, dia menebas dengan pedang dan melayangkan tendangan. Ini adalah pertama kalinya King Sui benar-benar merasakan sensasi kecepatan absolut. Itu tak terkalahkan ketika bertarung melawan mereka berdua sebelumnya. King Sui menyadari bahwa semua gerakan mereka yang lain berlebihan. Di depan kecepatan absolut, semuanya tidak berguna terlepas dari kelas apa teknik bela diri mereka. Dua kultivator dari sekte Raja Obat jatuh dalam kekalahan sementara dua pria lain di belakangnya memegang pedang ditikam ke depan, hanya untuk mengenai bayangan setelah King Sui. Saat kedua sosok menghilang, baru kemudian mereka menemukan bahwa kedua dari mereka telah terbunuh. Rasa dingin yang menyelimuti tulang turun ke atas mereka, menyebabkan kedua pemegang pedang berkeringat dingin. King Sui dengan dingin menatap mereka dengan niat membunuh. Hanya ketenangan aneh yang hadir, namun mereka merasa seolah-olah penguasa dunia bawah saat ini sedang menatap mereka. Bangsat, dia tidak terpengaruh oleh kabut racun abu-abu kita, dia masih bisa melihat kita, ucap salah satu dari kedua yang masih tersisa dengan panik. Mendengar itu, King Sui tidak mengatakan apa-apa. Dia hanya tersenyum menanggapi dan melesat ke arah mereka berdua. Wus-wus. Pria mata tajam itu tetap tenang. Wus bruaak. Tiba-tiba, dia menendang rekannya ke arah King Sui sambil mengeluarkan kekuatan penuhnya untuk mencoba melarikan diri. Slaas, duar. King Sui langsung menghancurkan kepala pria yang didorong ke arahnya. Wuh, suara teriakan burung iblis bergema. Pedang gelombang keempat. Jeritan mengerikan terdengar di kabut berkabut abu-abu. King Sui dengan tenang menatap pria bermata tajam di atas punggung binatang iblis bangau yang ingin melarikan diri.
Menjentikkan tangannya, dia menembakkan sekumpulan jarum baja dingin. Slaas-slaas. Jarum itu ditembakkan dengan kecepatan sedemikian rupa sehingga jarum baja dingin merobek ruang tanpa peringatan sama sekali. Slaas-slaas-slaas, duar. Jarum baja dingin langsung menembus kepala pria bermata tajam itu, menyebabkan otaknya meledak berkeping-keping. Dalam sekejap mata, keempat kultivator Martial King level 4 semuanya mati begitu saja. Ini adalah kerapuhan kehidupan, kekuatan menentukan segalanya di dunia yang kejam di 9 benua ini. Groar. Tiba-tiba, raungan frekuensi tinggi bergema di udara. Swoosh. Aura yang mengesankan langsung menyebabkan King Sui terkejut. Binatang iblis tingkat mahkota. King Sui melihat binatang terbang berwarna kuning yang menyerupai kadal raksasa terbang di udara. Mahkota di kepalanya menyerupai mahkota raja, dan lebar sayapnya sekitar 100 meter. Mata jahat di matanya membuat dia menggigil. Ini adalah Raja Kadal Terbang bersayap kuning, seekor binatang kadal tipe terbang. Namun, ada seorang lelaki tua yang kokoh berdiri di atas punggung kadal tersebut. Dia memegang pedang hitam di tangannya, dan menatap King Sui dengan mata merah membunuh. Orang yang datang adalah Penatua Sing, dari Sekte Raja Pengobatan. Ketika dia mengetahui bahwa semua muridnya telah pergi meninggalkan sekte, dia tahu bahwa sesuatu yang serius telah terjadi, dan telah bergegas ke kota 100 Miles dalam semalam tanpa istirahat. Tetapi dia masih satu langkah terlambat. Dia tepat pada waktunya untuk melihat murid terakhirnya terbunuh. Kau benar-benar kejam. Tetua itu berteriak di udara menuju King Sui. King Sui, di sisi lain, mencoba merasakan kemampuan tetua itu. Dia tidak sekuat Chang Wuya, tetapi masih lebih kuat dari ayah Chang Hai dan lelaki tua buta itu. Dia berada di puncak Martial King atau lebih tinggi dari kelas 7. King Sui memperkirakan bahwa levelnya sendiri berada di antara kelas 7 ke tingkat 8 Martial King. Anda mengatakan aku kejam. Sekte Raja Obat di Sinan dikenal karena kebajikan dan kebenarannya, hanya untuk membawa para sampah ini. Tahukah Anda apa yang telah dilakukan para muridmu? Mereka telah menyebabkan banyak kerusakan di kota 100 Miles, dan mengancam ingin membunuh seluruh orang di kota 100 Miles. Kematian adalah harga yang pantas buat mereka, ucap King Sui dengan tenang memegang pedang biduknya, yang tidak memiliki setetes darah pun di ujungnya. Dia perlahan berjalan keluar dari area berkabut abu-abu yang belum hilang. King Sui, apakah itu kau? Sekarang, semua muridku telah mati di tanganmu, ucap Penatua Sing membiarkan tumpangannya mendarat secara bertahap saat dia berbicara dengan King Sui. King Sui memandangi orang tua yang sangat dekat dengannya ini. Itu adalah orang tua dengan tubuh yang sangat besar, memancarkan aura setan. Aku pernah mendengar tentang dirimu sebelum kau membunuh ketiga muridku sebelumnya. Dan aku bahkan tahu bahwa kau adalah tetua termuda di Istana Surgawi, ucap orang tua itu dengan tenang. Orang tua itu menjadi tenang saat dia berbicara, tetapi lonjakan darahnya masih menunjukkan bahwa dia sangat marah. Pedang hitam pekat yang dia pegang memberi orang lain perasaan tanpa celah kali ini. King Sui benar-benar tercengang, dia tidak pernah mengira bahwa dirinya terkenal sampai ke Sekte Raja Pengobatan, benar-benar tidak dapat dipercaya. Untuk berpikir bahwa mereka dapat mengetahui tentang dia. Bahkan keluarganya tidak tahu bahwa dia pernah di Istana Surgawi, mereka juga tidak menyadari identitasnya sebagai Penatua Istana Surgawi. King Sui merasa sedikit tidak nyaman setelah menemukan bahwa musuh yang tidak dikenal dan kuat mengetahui latar belakangnya. Dia memelototi orang tua tersebut. King Sui, sebelumnya ketika kau membunuh ketiga muridku, aku tidak mengizinkan para muridku untuk menuntut balas padamu. Tapi sekarang, semua muridku telah mati di tanganmu. Sebelum aku pergi ke kota 100 Miles ini, aku sudah mengundurkan diri dari Sekte Raja Pengobatan. Sekarang, apapun yang aku lakukan tidak akan ada hubungannya dengan Sekte Raja Pengobatan. King Sui tidak mengatakan sepatah kata pun, tetapi sekarang, dia bisa merasakan bahayanya, bahkan lebih. Dia tahu bahwa orang tua ini telah keluar dari sektenya, hanya untuk berurusan dengan dirinya.
Dia tidak ingin sekte Raja Pengobatan terlibat masalah dengan istana surgawi. Hentikan omong kosongmu, lakukanlah yang ingin kau lakukan padaku, teriak King Sui mengaktifkan rompi lapis baja ke level 7. 15 menit telah berlalu, dan dia masih bisa bertahan selama 45 menit lagi. Jika dia tidak bertarung sekarang, dia akan dirugikan. Orang tua tersebut secara bertahap mengangkat pedang hitam pekat di tangannya. King Sui baru menyadari senjata lawannya, itu adalah pedang iblis pembunuh iblis. Pada saat yang sama, King Sui juga menebak bahwa atribut teknik bela diri lawannya adalah api, atribut yang memprioritaskan serangan. Karena kau sedang mencari kematian denganku, aku akan mengabulkan keinginanmu, ucap orang tua itu secara bertahap mengangkat pedang di tangannya, dan ketika itu mengarah ke King Sui, jantungnya berdetak kencang. Dia merasa seolah-olah dibatasi oleh beberapa kekuatan yang tidak diketahui, dan perasaan itu sangat jelas, niat pedang. King Sui tercengang, untuk berpikir bahwa orang tua itu telah melatih teknik pedangnya hingga mencapai niat pedang. Dia mengedarkan ki teknik penguatan kuno dengan kekuatan penuh ke puncaknya. Di bawah serangan niat pedang, menghindar tidak berguna, jadi berhenti di jalur seseorang adalah pilihan terbaik. Setelah berlatih Tai Chi begitu lama, King Sui telah mencapai kondisi yang sangat tenang. Jika bukan karena itu, dia tidak akan bisa menenangkan dirinya. Orang yang kuat dan bertenaga akan cenderung merasa cemas dan jengkel. Niat pedang adalah jenis energi roh yang membutuhkan seseorang untuk memasukkan energi roh ke dalam pedang untuk mengikat target. Praktisi yang bisa mengembangkan niat pedang, energi rohnya berarti sangat besar. Itu mirip dengan bagaimana King Sui telah memasuki kondisi kehalusan. Niat pedang juga adalah jenis serangan spiritual. Di bawah niat pedang, mereka yang tidak memiliki energi roh yang cukup kuat, akan cenderung kehilangan keinginan untuk bertempur atau terintimidasi. Kekuatan lawan juga akan sangat dikurangi. Bahkan orang-orang dengan energi roh yang kuat juga bisa ditahan oleh pedang lawan mereka, tidak bisa melarikan diri. Setelah energi roh lawan berhasil dikurangi, mereka akan dipaksa ke dalam keadaan mengigau begitu mencapai tingkat yang tidak mencukupi. Tidak ada perbedaan yang jelas antara keadaan ini. Itu karena tidak banyak orang yang bisa melakukannya. Tidak hanya mereka harus memiliki pemahaman yang menakjubkan, mereka juga membutuhkan sejumlah keberuntungan. Energi alam. King Sui tidak berani ceroboh. Dia dengan cepat mengedarkan energi alam di tubuhnya dan mengarahkannya ke niat pedang lawannya. Wush Traang. Serangan orang tua itu berhasil diputus. King Sui tidak punya waktu untuk merasa senang ketika lawannya mengirim aliran pedang yang lebih kuat dari sebelumnya ke arahnya. King Sui sekarang menyadari bahwa energi alamnya adalah sesuatu yang sangat kuat. Sangat disayangkan tingkat kultivasinya untuk ini terlalu rendah, dan ketika dia berusaha sangat keras untuk menangkis niat pedang lawannya kali ini, dia tidak bisa menjauh darinya. King Sui merasakan kulit kepalanya menegang dan energi rohnya habis, dengan kecepatan yang sangat cepat. Jika ini terus berlanjut, dia akan mulai merasa lelah secara fisik dan mental setelah beberapa saat. Begitu dia mulai merasa lelah, dia tidak akan jauh dari kematian, tetapi pada saat itu, King Sui memperhatikan gambar yin yang dalam kesadarannya yang beredar sangat cepat. Pada saat yang sama, dia merasakan peningkatan bertahap dari energi rohnya. King Sui sangat gelisah. Dia tahu selama ini bahwa gambaran yin yang dalam kesadarannya adalah sesuatu yang baik. Tidak peduli kapan, itu melemahkan otot dan tulangnya, organ dalamnya, saluran meridiannya, dan tiannya, untuk berpikir bahwa itu dapat mengisi kembali energi rohnya begitu cepat pada titik waktu yang genting ini. Tebasan iblis, teriak orang tua itu melambaikan tangannya. Whoosh, slash. Pedang iblisnya yang besar membawa sebuah bayangan setelah menebas udara. King Sui mengedarkan semua kekuatannya dari dalam dirinya. Dia menangkis serangan dengan tebasan pedangnya. Whoosh slash traang, duar. King Sui mundur 3 langkah dan terkubur di tanah berbatu dari lututnya ke bawah. King Sui tersenyum pahit saat dia melihat kakinya, lalu ke pria tua yang tidak berubah sama sekali.
Dia telah memperkirakan pasti level lelaki tua itu. Ternyata dia di ranah puncak Martial King tingkat 9. Tebasan pedang iblis, lumpuhkan. Teriak Penatua Sing menampilkan seni pedang iblis yang melumpuhkan dan menyerang King Sui dengan tebasan lagi. Wush! Ketika King Sui melihat kecepatan lawannya, kulit kepalanya mulai mati rasa, dan tanpa daya mengangkat kekuatannya ke maksimum sekali lagi. Teknik beruang. Pembesaran lengan, teriak King Sui. Wush wush, duar. King Sui dikirim terbang lagi, tetesan darah mengalir dari sudut bibirnya. Tapi sekarang, King Sui tersenyum bahagia. Sebelumnya, dia mengeluarkan tekniknya yang tidak berguna dalam keadaan panik, dan tidak mengira itu akan mengalami terobosan pada momen penting ini. Tahap sukses besar untuk pertahanan teknik beruang. King Sui sekarang merasakan perasaan yang luar biasa di kedua lengannya. Lengannya yang mengalami rasa sakit yang menyiksa benar-benar baik-baik saja, tetapi yang terpenting adalah kekuatan yang dia rasakan dari lengannya sekarang, dan intensitasnya yang menakjubkan. King Sui sekarang merasa seolah-olah lengannya bisa melepaskan, dan menahan kekuatan beberapa kali lebih besar dari yang sebelumnya. Praktisi seni bela diri tidak dapat menggunakan kekuatan apapun yang mereka miliki, seperti halnya King Sui. Jika dia melepaskan kekuatan dari seluruh tubuhnya melalui kedua tangannya, dia tidak akan bisa menerimanya setelah beberapa kali. Sekarang, kekuatan keseluruhan King Sui telah mencapai 5.500.000 jin. Meskipun dia bisa melepaskan kekuatan sebesar ini, lengannya tidak akan mampu menahan energi yang luar biasa ini, dan akan menderita serangan balasan jika dia melepaskan kekuatan melalui kedua lengannya. Dia bisa memaksa dirinya untuk melepaskan kekuatan penuhnya, tapi hanya maksimal 3 kali. Jika dia menggunakan lebih banyak, lengannya mungkin akan hancur. Namun, King Sui merasa bahwa setelah teknik pertahanannya telah mencapai tahap kesuksesan besar, titik akupuntur yang telah dibersihkan meningkat cukup banyak. Sebelumnya, kekuatan penuhnya menahan pedang iblis lawan sudah berada pada batasnya, dan dia hanya bisa mengulanginya paling banyak sekali lagi. Jika dia terus menggunakan kekuatan penuhnya, dia hanya akan mematahkan kedua lengan ini atau menderita serangan balasan yang lebih serius. Untuk berpikir bahwa dia telah kebetulan menemukan terobosan ini pada saat yang genting. Sekarang, bahkan jika dia bertarung dengan lawannya selama 10 kali lagi, tidak akan ada masalah sama sekali. Ada alasan mengapa praktisi seni bela diri harus menyimpan 30% dari kekuatan mereka saat mereka bertarung. Itu bukan karena mereka ingin bertahan, tetapi mereka dipaksa untuk melakukannya. Pengurangan energi mereka akan sangat cepat ketika mereka menyerang dengan kekuatan penuh, dan kecuali mereka dipaksa untuk melakukannya, kebanyakan dari mereka tidak akan menggunakan kekuatan maksimum mereka. Alasan lain juga karena tubuh mereka tidak akan mampu menahan kekuatan, bahkan ketika orang normal menggunakan semua kekuatannya, mereka akan berakhir dengan lengan yang bengkak dan sakit, atau bahkan tulang hancur. King Sui sekali lagi mengeluarkan tangannya, 2 kaki dari permukaan batu. Beruntung dia masih di bawah perlindungan rompi lapis baja level 7. Dia tidak akan bisa menerima serangan ini jika tidak, sebelum kekuatan absolut, semua teknik tidak berguna. Tapi sekarang, King Sui melihat ke arah pria tua yang kuat dengan mata terbakar. Penatua Sing memandang King Sui dengan tidak percaya. Sebelumnya, dia merasakan gelombang energi aneh mengenai tubuhnya dalam sekejap. Kemudian, seolah-olah ada sesuatu yang membebani tubuhnya. Meskipun itu bukan sesuatu yang sangat berat, itu terasa sangat tidak nyaman. "Hekit, mati kau!" teriak Penatua Sing menggertakkan giginya dan sekali lagi menyerang King Sui. Ketika dia bergerak, dia menyadari bahwa kecepatannya adalah jauh lebih lambat dibandingkan sebelumnya. Apa yang salah? Kenapa tubuhku terasa sedikit lebih berat dan tidak nyaman, dan kecepatanku jelas melambat sedikit juga, gumamnya. Ketika dia melihat senyuman King Sui, dia tahu bahwa itu adalah ulah pemuda itu. Dia juga diam-diam heran bahwa lawannya benar-benar mengetahui teknik yang luar biasa yang tidak kalah dengan niat pedangnya. Tebasan iblis,
teriak Penatua Sing melepaskan kekuatan penuhnya dan menyerang King Sui. Bersama dengan api berwarna hitam sepanjang 3 kaki. Wush, slash. Pedang iblis penghancur gelap menebas King Sui. Meskipun pedang itu belum mencapai dia sudah bisa merasakan aura panas datang. Sejak King Sui mengolah api primordial, dia tidak benar-benar menganggap serius bara api seperti ini. Namun, dia masih berusaha sekuat tenaga untuk menangkisnya. Duar. King Sui secara bertahap memasukkan teknik Tai Chi-nya, dan dia tidak perlu melepaskan kekuatan penuhnya lagi. Selain itu, lengan King Sui terasa seolah-olah dia telah mengambil stimulan. Duar. Penatua Sing mundur beberapa langkah, dan diam-diam mencari titik kelemahan King Sui. King Sui segera merasakan manfaat berbagai hal hanya dalam pertemuan 2 jam penuh ini. Waktumu habis nak, mati, teriak Penatua Sing dengan menyarankan pukulan silang untuk beberapa gerakan. Tebasan iblis penjara kegelapan, teriak Penatua tersebut. Dalam sekejap, King Sui merasa tubuhnya seolah-olah sedang ditahan. Pedang iblis besar, dengan niat membunuh yang mengerikan datang langsung menebas King Sui. King Sui segera menjadi pucat saat dia merasakan bayangan kematian merangkak ke arahnya. Tebasan pedang iblis sepertinya semakin dekat dan dekat. Api besar dari pedang itu membuat kulit dan otot King Sui berderak. Bahkan dengan pertahanannya yang ditingkatkan saat ini, King Sui merasa seperti dia akan mati dengan kekerasan. Elder Sing melontarkan senyum tanpa ampun, senyum haus darah yang memiliki kekejaman tertentu. King Sui kemudian meningkatkan auranya sebesar 30% saat dia berada di udara. Segel perlindungan keilahian, tutup, teriak King Sui dengan cepat menggunakan teknik pertahanan terkuatnya pada saat penting ini. Swos, duom, bayangan banteng raksasa meledak keluar dari tubuh King Sui dan tanpa rasa takut menabrak cahaya pedang iblis penjara kegelapan yang sombong. Duar, bayangan banteng hanya bisa memblokir serangan itu untuk beberapa saat sebelum dipotong berkeping-keping oleh pedang iblis tersebut. Bayangan yang terfragmentasi langsung menghilang ke udara. Tepat setelah itu, pedang iblis datang langsung ke arah King Sui dengan aura sombongnya pedang gelombang keempat. King Sui tahu bahwa kali ini, dia tidak bisa menghindari jalannya pedang yang diarahkan padanya. Satu-satunya hal yang bisa dia lakukan adalah menahan serangannya dengan pedangnya, jika tidak, dia akan mati dengan kematian yang mengerikan hari ini di tempat itu. Duar, King Sui diledakkan sekali lagi. Hoek. Serangan itu menyebabkan dia memuntahkan darah. Kekuatan martial King level 8 itu sangat mengerikan. King Sui berdiri dan menyeka bekas noda darah dari sudut mulutnya. Lukanya tidak separah itu. Masalah utamanya adalah bahwa lelaki tua itu jauh lebih kuat daripada King Sui, yang mengurangi keefektifan perlindungan keilahian dan tampaknya disegel tutup. Untungnya, rompi lapis baja level 7 King Sui mampu menahan serangan tetua itu. Elder Sing bahkan lebih terkejut. Teknik tebasan darah iblis yang melumpuhkan dari orang tua itu tidak memiliki keahlian khusus, tetapi dapat menggandakan kerusakan dan kekuatan bilahnya, meningkatkan kekuatannya ke tingkat yang tak terbayangkan. Semakin kuat bilahnya, semakin didefinisikan ulang langit dan bumi saat pedang itu menyerang. Inilah mengapa dia sangat terkejut ketika dia menggunakan gerakan terkuatnya pada King Sui. Namun itu tidak berhasil membunuhnya. Kalau saja dia adalah muridku, betapa bahagianya aku. Penatua Sing bergumam dalam hati menatap King Sui yang terluka sebelum dia mengangkat pedang iblisnya sekali lagi. Dia tahu King Sui tidak bisa menang atas dia, dan dia tidak akan bisa menahan gerakan yang sama lagi. Pedang raksasa berayun ke arah King Sui sekali lagi. Wush! Kekuatan kali ini bahkan lebih kuat dari sebelumnya. Serangkaian bayangan gelap mengerikan yang besar mengikuti saat pedang itu menerjang ke depan. King Sui merasa tidak berdaya, terutama dalam situasi ini di mana kekuatannya tidak cocok dengan lawannya. Segalanya tampak sia-sia saat ini. Dia berpikir bahwa jika dia memiliki senjata tersembunyi atau teknik bela diri khusus lainnya di lengan bajunya, dia akan memiliki kesempatan. Tapi pikiran itu tampak konyol baginya sekarang.
Dia tidak pernah mendapat kesempatan untuk mendekati Penatua Singh, dan intensitas tubuh fisiknya yang dia spesialiskan hanya bisa menderita pukulan dari lawan. Tidak ada gunanya jika dia tidak bisa mendekatinya. King Sui merasa dia tidak bisa menahan serangan berikutnya dari Penatua Singh. Bahkan jika dia bisa, dia masih akan menderita luka berat dari kekuatan tersebut. Tapi tidak ada pilihan selain untuk memblokir serangan itu. Dan juga, sekitar waktu ini, King Sui memperhatikan bahwa senjata tersembunyi tidak dapat menembus ke dalam lingkaran esensi pedang iblis itu setelah dia proyeksikan. Hal berikutnya yang terjadi membuat King Sui tidak berdaya sekali lagi. Pada saat yang sama, hatinya tenggelam ke dasar lubang. Efek dari rompi lapis baja level 7 tiba-tiba menghilang tepat pada saat yang sangat penting. Pertahanannya yang kuat diturunkan menjadi setengah dari keseluruhan pertahanannya. Kali ini, dia tidak akan bisa menyelamatkan nyawanya sendiri. Dia dipenuhi dengan keengganan, tapi dia tidak bisa berbuat apa-apa. Pedang iblis raksasa melintas dengan jejak api gelap. Setelah dikunci dengan jalan pedangnya, King Sui yang tidak dapat menghindari serangan yang masuk, mengangkat pedang biduknya dengan harapan keajaiban akan terjadi. Bersamaan dengan itu, jarum baja dingin ditembakkan beberapa kali dari lengan bajunya yang lain, menargetkan titik akupuntur utama lawan dan 5 organ sensorik di wajahnya. Titik yang rentan, mata, sut. Ting 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 ting. Jantung King Sui perlahan tenggelam saat dia mendengar suara itu. Semua senjata tersembunyi terbaik dan paling liciknya tidak berguna melawan seorang pria yang jauh lebih kuat dari dirinya, terutama pada saat ini. Kaak, suara teriakan burung. Saat itu, teriakan burung bernada tinggi terdengar. Itu adalah teriakan yang akrab. Kemudian, King Sui melihat pita sutra putih perak panjang yang dengan anggun terjerat dengan pedang iblis di saat kritis itu. Pada saat itu, King Sui merasa seolah-olah pita sutra itu datang dari luar 9 surga. Itu mengalir dengan anggun, memancarkan gelombang ki spiritual yang kuat. Hanya ketika King Sui merasakan ki spiritual dari pita sutra, dia menyadari bahwa itu jauh lebih kuat daripada pedang iblis gelap tersebut. Sutra Abadi Surgawi. King Sui mengenali pita sutra sebagai sutra abadi 9 surga. Dia terkejut melihat sutra abadi 9 surga tersebut. Pita sutra itu pasti termasuk dalam klasifikasi senjata ilahi. Pedang iblis gelap langsung dibelokkan oleh sutra abadi 9 surga. Saat itu, King Sui akhirnya bisa melihat orang yang baru saja menyelamatkannya. Tapi dia benar-benar tahu siapa itu ketika dia melihat luan biru besar dari jauh Misty Hall, wanita cantik seperti dewi di lukisan yang selalu dia pandangi. Dia masih mengenakan pakaian putih polos penuh seperti sebelumnya. Wajahnya tertutup kerudung dan hanya memperlihatkan sepasang mata hitam yang dalam. Dia berdiri di atas punggung luan biru sambil memegang sutra abadi 9 surga di satu tangan. Pesonanya tak tertandingi. Benar-benar dia, King Sui tidak percaya bahwa itu dia, bahkan jika seseorang membuka kepalanya. King Sui juga mampu menyimpulkan kekuatan sejati wanita seperti dewi. Bahkan jika dia tidak berada di puncak Martial King, kekuatannya tidak jauh dari itu. Dengan senjata tangguh seperti 9 surga abadi sutra membantunya, akan sangat mudah untuk menang melawan puncak martial kelas 8. Perbedaan antara setiap satu tingkat Martial King cukup besar. King Sui tidak tahu di tingkat berapa dia berada. Dia dapat dengan mudah memusnahkan 4 prajurit bela diri kelas 4 Martial King, tetapi dia dengan tak berdaya dipaksa terpojok oleh seorang pejuang Martial King kelas 8. Sutra abadi 9 surga melambai di udara sekali lagi. Dalam sekejap, sutra itu terlempar ke arah pria tua yang baru saja kehilangan pedang iblis gelap di tangannya seperti naga dewa yang marah. Wus, buom, hoek. Pria tua itu menumpahkan seteguk darah. Dia terlempar keluar mirip dengan apa yang dia lakukan pada King Sui barusan. Seseorang di Martial King tingkat 8 puncak dirobohkan dengan satu gerakan. Banyak orang dari kota 100 Miles menyaksikan momen ini, dan pada saat yang sama, kagum dan kaget pada kecantikan dan kekuatan wanita di atas punggung burung luan biru.
Mereka hampir diliputi oleh dorongan untuk menyembahnya pada saat itu. Ini bukan wanita fana. Penatua Sing tidak hanya melihat pukulan mautnya yang ditujukan untuk menangkis King Sui, dia juga dipukul sampai muntah darah. Dia memiliki beberapa penyesalan di dalam hatinya, tetapi pada saat yang sama, dia juga merasakan kebebasan. Dia sudah lumpuh dan dia tahu dia tidak punya banyak waktu di dunia kehidupan. Dia memandang wanita mistik dengan keanggunan yang dingin tersebut. Hanya mereka yang berada di puncak Martial King yang dapat mengalahkannya dengan satu pukulan, dan melumpuhkannya sepenuhnya dengan satu gerakan. Wanita ini pasti salah satu dari mereka, simbol kekuatan terkuat di benua Green Cloud. Ada beberapa Martial King puncak di benua Green Cloud, tapi ini adalah pertama kalinya dia melihat seorang wanita cantik yang tak tertandingi sebagai salah satunya. Siapapun bisa menebak siapa dia. Nyonya Istana Misty Hall dari Istana Surgawi. Wanita seperti Dewi yang selalu mengurung diri dari dunia. Dia adalah wanita yang misterius. Dia tidak pernah berpikir bahwa dia akan bisa bertemu dengannya di tempat seperti ini. Selain itu, dia adalah orang yang ingin membunuhnya saat itu. Dia juga tidak berpikir bahwa nyawanya akan diselamatkan oleh wanita itu. Tidak pernah dalam sejuta tahun dia pernah berpikir bahwa dia akan menjadi orang yang menyelamatkan King Sui. Seluruh area menjadi sunyi. Mata Penatua Sing perlahan tertutup saat dia merosot. Hidupnya telah berakhir. Mati, dia sudah mati. Binatang iblis luan biru sangat menakjubkan. Itu adalah binatang yang bisa berubah wujud. Terlebih lagi, dia berada di tingkat mahkota. Wanita itu cantik, seperti Dewi. Terlepas dari sikap atau perilakunya, dia sangat memikat. Hanya melihatnya hari ini berarti hidup kita tidak akan hidup sia-sia. King Sui, kamu baik-baik saja. King Sui, ucap orang-orang dari klan King khawatir saat mereka mengepung King Sui. Ada banyak jenis pertanyaan. King Yi mencoba yang terbaik untuk menyembunyikan mata merahnya yang berkaca-kaca dari King Sui, tetapi itu sia-sia. Matanya masih menahan diri untuk menyalahkan diri sendiri, tidak ada yang mengenal seorang anak laki-laki lebih baik dari ibunya. Demikian pula, tidak ada yang mengenal ibu mereka lebih baik daripada putra mereka sendiri. King Sui tahu apa yang dipikirkan ibunya saat ini. Dia masih menyalahkan dirinya sendiri atas kebencian yang dia berikan pada dirinya sendiri, yang mengarah pada situasi sekarang. King Sui tidak bisa mengatakannya. Meskipun dia telah memikul beban yang berat, dia sangat kuat. Dia sudah tahu sejak awal tentang kebencian antara ibunya dan klan Yan. Jadi ketika King Sui dapat memulai pelatihannya, dia telah menetapkan tujuan hidupnya. Taklukkan klan Yan bersama ibu dan kembalikan kakak perempuannya untuk reuni keluarga. Ini adalah tujuan yang tidak pernah berubah sejak dia masih muda. Dia tidak pernah goyah dari tujuannya, bahkan jika itu berarti hidup untuk membalas dendam dalam kehidupan yang penuh dengan kebencian. Seumur hidup, ada saatnya seseorang perlu melakukan sesuatu. Inilah dia harus melakukan yang terbaik untuk menyelesaikan masalah antara ibunya dan klan Yan, atau antara klan Yan dan dirinya sendiri. Bahkan jika itu berarti dia akan gagal, dia akan tetap memberikan semua usahanya tanpa penyesalan. Aku baik-baik saja, aku baik-baik saja. King Sui tersenyum, dia tidak bisa menghitung berapa kali dia mengatakan itu. Tidak peduli dengan siapa dia mengatakannya, dia akan merasakan hatinya sakit setiap kali dia melakukannya. King Sui, ucap King Yi memegang King Sui sambil menunjuk ke wanita yang berdiri di atas punggung luan biru di langit. King Sui hanya bisa tersenyum kecut pada anggota klannya sebelum dia berjalan menuju ke arah Dewi penyelamatnya. Swoosh! Sutra abadi 9 surga menyebar menuju King Sui seperti jembatan pelangi. Dia mengulurkan lengannya dan memegang pita sutra tersebut. Nyonya Istana Aula Misty menarik dengan keras. King Sui melonjak ke udara dan mendarat di punggung luan biru. Kaak! Pekik burung tersebut. Kerumunan di kota 100 Miles memandang saat King Sui dan wanita seperti Dewi pergi. Dalam sekejap, keributan dan diskusi muncul dari kerumunan. Sementara itu,
Penguasa kota-kota Hundred Miles dari klan Xi juga memerintahkan anak buahnya untuk membersihkan noda darah dan membuang para mayat. Terima kasih, ucap King Sui berkata dengan lembut setelah Luan Biru membawa mereka berdua terbang keluar dari kerumunan. Nyonya Istana Misty Hall hanya melihat ke cakrawala jauh sambil berdiri di punggung Luan Biru. King Sui merasa seperti dia jauh dari udara misterius yang dia proyeksikan, tetapi dia hanya berdiri tepat di sebelahnya. Mungkin ini sudah di tepi pantai. King Sui bingung bahwa dia akan memiliki perasaan ini sekarang. Ini adalah pertama kalinya aku bergegas pergi tanpa henti hanya untuk orang lain, ucap suara merdu wanita itu. Dia tanpa ekspresi saat dia mengatakan itu, tetapi nada suaranya dicampur dengan sedikit ketidakberdayaan. Itu membuat King Sui sangat bingung. Bagaimana kamu tahu aku sedang dalam bahaya? Aku bahkan tidak merasakannya sendiri, ucap King Sui menanyakan pertanyaan yang mengganggunya. Nyonya Istana Misty Hall berbalik untuk melihatnya setelah dia menanyakan pertanyaannya. Kerudung putih bersih menutupi wajahnya yang sangat cantik, hanya mengungkapkan mata indah yang King Sui tidak pernah bisa cukup, bahkan jika dia telah melihatnya jutaan kali, King Sui tidak bisa menjelaskan keindahan bola-bola itu. Mereka memiliki keanggunan dan kemurnian luar biasa Ye Jiange, namun pada saat yang sama, tidak kehilangan temperamen anggun yang bisa menggulingkan kerajaan. Dia merasa sedikit gugup di bawah tatapan dunia lain dan dia tidak pernah segugup ini, bahkan di depan Ye Jiange dan Chang Hai Mingyue. Dia mencoba untuk tetap tenang dan tenang saat dia dengan tenang menghindari tatapan yang mirip dengan cahaya fajar pertama. Aku merasakan aura yang berbahaya. Telepati yang menjengkelkan ini, jantung King Sui berdetak kencang ketika dia mengingat tentang perasaan telepati halus di antara mereka. Dia berpikir bahwa itu harus dipisahkan di antara mereka dalam jarak yang begitu jauh. Mungkin resonansi ini terlalu kuat karena ini adalah momen hidup dan mati. Dia merasa sangat tersanjung dengan kedatangan Nyonya Istana Misty Hall, meskipun dia benar-benar tidak mengerti mengapa dia datang sejauh ini untuk menyelamatkannya. King Sui hanya ingin tahu tentang kekuatannya. Dia memikirkan tampilan kekuatan lelaki tua itu dari sekarang, dan kemudian mengaitkannya dengan kekuatan kuat dari Nyonya Misty Hall. Dia benar-benar melumpuhkan seorang kultivator di puncak Martial King Grade 8 dengan satu teknik. Mungkinkah dia menjadi seorang kultivator di puncak dari Martial King tingkat 10? Lalu berapa umurnya? Mengapa dia memakai kerudung? King Sui menatap wanita misterius itu dengan linglung, dia seperti teka-teki. Sesaat dia bisa merasakan emosi diaduk dalam hatinya. Dia memang seorang wanita yang sekuat dewa. Dia hanya menyadari sekarang bahwa selain mengetahui bahwa dia adalah Nyonya Istana di Aula Berkabut, dia tidak tahu apa-apa lagi tentang dia. Adapun telepati luar biasa di antara mereka, itu pasti ada hubungannya dengan lukisan kecantikan di alam Valet Jade Immortal. Pada saat ini King Sui tidak tahu apa yang harus dia katakan padanya. Dia tidak bisa memaksa dirinya untuk mengucapkan kata-kata yang tidak berguna, tetapi dia tidak memiliki kata-kata yang berguna. Dia telah mengucapkan terima kasih sekali, haruskah dia berterima kasih padanya lagi? Di depannya, King Sui merasa bahwa pria yang paling karismatik pun akan goyah. Dia pasti akan ketakutan dengan aura miliknya, yang lebih dingin dari es, bersama dengan sedikit penghinaan di dalamnya. Itu adalah jenis aura yang akan membuat orang lain merasa rendah diri. Aura dunia lain yang luar biasa yang tidak dapat dinodai oleh dunia. Luan Biru mendarat di daerah perbukitan, itu adalah daerah yang berantakan dengan semak-semak gulma setinggi pegunungan. Beberapa binatang buas kecil berkeliaran atau mengeluarkan tangisan ketakutan dari waktu ke waktu. Angin sepoi-sepoi bertiup dengan lembut, membuat pakaian mereka berkibar. King Sui, yang berdiri di belakang, tidak bisa menahan untuk melihat wanita di depannya. King Sui tergila-gila oleh aura yang dipancarkannya. King Sui, namamu King Sui kan? Sebuah suara yang merdu seperti nyanyian terdengar, mengejutkan King Sui. Oh, itu benar. Bagaimana aku harus memanggilmu? Ucap King Sui dengan lembut.
Dia adalah nyonya salah satu aula di istana surgawi tempat dia tinggal, dan juga salah satu pembudidaya yang berdiri di puncak benua Greencloud. Nyonya istana aula berkabut menggelengkan kepalanya. Panggil saja aku dengan apapun yang kamu inginkan. Aku merasa sangat aneh bahwa aku bisa datang hari ini juga, karena aku punya perasaan, aku takut aku akan menyesal. Meskipun King Sui tidak begitu jelas tentang apa yang dia maksud, dia agak mengerti setengahnya. Maksudnya jika dia meninggal hari ini, dia mungkin akan menyesal di masa depan. Baiklah, jaga dirimu di masa depan. Aku pergi, ucap nyonya istana aula berkabut memberitahu King Sui setelah beberapa saat. Pergi, tapi kamu baru saja tiba. Ayo tinggallah di rumahku selama 2 hari dan biarkan aku mengucapkan terima kasih dengan benar, ucap King Sui buru-buru berkata. Tidak perlu, aku tidak suka berkerumun, ucap nyonya istana aula berkabut memandang King Sui dan memberinya senyum samar yang langka. Meskipun itu hanya sedikit senyum, King Sui benar-benar melihat senyuman itu di sudut matanya dan ekspresi matanya. Ini membuatnya merasa seperti segala sesuatu di sekitarnya telah menjadi cerah. Penampilannya yang tak tertandingi tidak tertandingi di zamannya, dan kecantikannya adalah yang paling murni di seluruh alam semesta. King Sui tahu bahwa dia tidak akan berubah pikiran begitu dia membuat keputusan. Selain itu, dia tidak memiliki hak untuk membuatnya berubah pikiran. Namun, dia kembali seperti ini setelah datang jauh-jauh ke sini membuatnya merasa sangat tidak nyaman. Tunggu sebentar, aku punya sesuatu untukmu, ucap King Sui setelah berpikir. Pada akhirnya, King Sui memberikan 5 pil binatang miliknya untuk memungkinkan bakat bawaan Luan birunya terbangun. Dia akhirnya menerima cukup banyak anggur bunga plum dan minuman anggur tulang harimau bersama dengan 5 pil binatang itu. King Sui awalnya berencana untuk memberinya beberapa pil konsentrasi roh, tetapi nyonya istana dengan mudah memberinya sebotol itu sebagai gantinya. Dia mengatakan kepadanya bahwa sebagian besar dari mereka telah digunakan dan dia hanya memiliki sedikit, jadi dia memberikannya kepada King Sui bersama dengan botol. Dia melihat dan menemukan bahwa itu sebenarnya adalah jenis pil konsentrasi roh yang sama yang dia miliki. Kecuali efeknya 3 kali lipat atau 6 kali lipat, dia menyaksikan ukuran Luan biru secara bertahap menyusut ke kejauhan sampai menghilang, bersama dengan wanita dalam lukisan gambar kecantikan. Melihat ke bawah pada pil konsentrasi roh di tangannya, dia menghitung lebih dari 30 dari mereka. Ini seharusnya cukup untuk bertahan selama sebulan. Botol itu sudah lebih dari setengah kosong. Sepertinya dia telah menggunakan cukup banyak karena pada awalnya, seharusnya ada sekitar 100. Untuk berpikir bahwa dia telah mengambil beberapa pil obatnya, dan bahwa dia juga akan mengambil beberapa darinya, membuat jantung King Sui berdebar sedikit. Namun, pada saat yang sama, dia juga diam-diam menyalahkan dirinya sendiri, karena pikirannya yang tidak murni. King Sui bersiul. Panggilan King Sui dijawab. Burung merah tiba dengan cepat dari kejauhan setelah beberapa saat.